Yuk, ketemu lagi bersama kami di channel Kampus Live Caleng Palang. Ketika momen sebelumnya kita banyak ngobrolin tentang gimana sih ketika sambil kuliah itu kita kerja dan atau magang. Pada momen kali ini kita akan ngomongin tentang mandiri sedari kuliah. Terhadir di depan kita semua, ini adalah narasumber kita semua. Boleh perkenalan dulu, Bang? Siap. Ya, perkenalkan, nama saya Faik Haidar Hamid. Saya Teknik Material Angkatan 2018, Institut Teknologi Bandung. Jadi kemarin Institut Teknologi Bandung ya. Masuk ke ITB tahun berapa? Masuknya berarti tahun 2018 diterimanya. Oh iya benar ya. ya. Angkatan 2018. Masuk ITB 2018 ya. Iya. Oke, ini kenapa narasumber kita Faik, karena saya juga cukup dekat sama Faik dan ini kita working space-nya sama di sini gitu ya. Segala protokol insya Allah aman lah ya, sehat-sehat semua di sini. Oke, kita kan tadi ngomongin tentang gimana sih biar menjadi mahasiswa yang mandiri ya. Mandiri itu bukan mandiri sendiri tapi berdikari berdiri di atas kaki sendiri gitu. Oh, iya. Karena yang saya tahu kenapa Faik diundang ke acara kita kali ini adalah Faik tuh sedari awal kuliah sampai sekarang tuh istilahnya udah nggak minta lagi ke orang tua gitu ya. Tapi sebelum bicara lebih jauh, kita mau bicara tentang apa sih arti mahasiswa menurut Faik gitu loh. Oke, mahasiswa ya. Mahasiswa menurut saya itu adalah masa di mana orang-orang itu sudah mulai menuju dewasa dan di sana kita diberikan kesempatan untuk bisa belajar lagi gitu. Dan dari apa yang kita pelajari tadi akan kita jadikan sebagai skill dan kemampuan untuk kita bisa bertahan hidup setelah lulus dari kita kuliah tersebut gitu. I see. Kalau boleh di point out, kita masuk kuliah agar titik-titik agar apa nih? Oh, kita masuk kuliah agar Apa menurut kamu apa? Menurut aku ya, kita masuk kuliah agar tahu gimana caranya hidup gitu. Oh, I see, untuk ya. bisa mendapatkan kehidupan gitu lah setelah dari Iya. Jadi ibaratnya kayak preparing atau persiapan kita untuk kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya ya. Iya. Oke. Dari pemaknaan tadi dan dengan tema kita kali ini tentang mandiri dari kuliah, mau dong diceritain gimana kisah-kisah kemandirian, gimana sih mungkin ada tips-tips untuk teman-teman yang penonton di channel kita ini, gimana Faik bisa ketika bahkan mulai awal kuliah sampai sekarang udah tingkat terakhir ya, udah nggak minta lagi ke orang tua gitu. Boleh dong ceritain. Oh iya. Ya, jadi sederhananya saya berpikiran kenapa harus kuliah ya dari setelah lulus SMA itu, karena kalau saya misalnya lulus SMA tidak kuliah, maka kemungkinan apa yang bisa saya gunakan untuk mencari penghasilan ya, untuk bisa bertahan hidup itu belum ada di level yang saya inginkan gitu. Pendidikan saya dan pengalaman saya tentu masih kurang dibandingkan dengan teman-teman saya yang lain. Dan sebenarnya setelah kuliah itu pasti bagaimana kita bisa mendapatkan penghasilan setiap hari itu bisa lebih baik. Ya nggak cuma, kalau misalnya mau wirausaha ya nggak berhubungan dengan makanan aja gitu. Mungkin bisa wirausaha perjalanan barang-barang elektronik seperti baterai atau mobil gitu kan ya. Nah, perjalanan saya itu sebenarnya dimulai dari setelah lulus SMA, mau lulus SMA gitu. SMA dulu di mana? Dulu saya SMA di SMA Taruna Nusantara. Oh, I see. Magelang, Okay. Jawa Tengah. Nah, itu di situ ceritanya saya mempersiapkan diri untuk kuliah dan mencari beasiswa gitu. Oh. Karena saya punya cita-cita lulus SMA, kuliah itu nggak bayar. Biaya kuliah nggak minta orang tua dan untuk ngekos sehari-hari itu nggak minta orang tua. Itu salah satu cita-cita kan. Jadi untuk biaya UKT, ya kan tiap semester Apa tuh. UKT itu apa itu? UKT itu SPP uang, ya? Ya, SPP atau uang kuliah tunggal gitu. Iya, uang kuliah itu ya. Ya, uang kuliah sama biaya tempat tinggal ya, yang per bulan itu kita bisa dapatkan sendiri. Nah, oleh karena itu saya mencoba mencari beasiswa dulu. Terus sebelum masuk ITB itu sejak SMA ikut lomba-lomba gitu. Lomba-lomba dan dari sana juga dapat seperti portofolio kan ya, sertifikat cukup banyak. Dan ketika masuk ITB bingung gitu, wah ternyata ITB itu sertifikat sama sekali nggak dipakai gitu kan untuk masuk ITB. Nah, dari situ ternyata bisa untuk beasiswa dan alhamdulillah saya ikut beasiswa, dapat beasiswa unggulan. Dari situ. Iya. Dapat beasiswa unggulan itu, di sana di cover juga kebutuhan terutama untuk UKT ya. UKT itu udah di cover dan ada beberapa nominal lagi yang diberikan untuk kebutuhan seperti uang buku, terus uang untuk kehidupan per bulannya itu juga diberikan dari situ. Nah, ketika saya mendapatkan beasiswa unggulan ini, salah satu kuncinya itu udah dapat. Saya bisa kuliah dan untuk kebutuhan saya tercukupi tanpa harus minta orang tua, itu udah dapat. Ternyata untuk tinggal di Bandung ya, tempat yang proper, ada internetnya, listriknya proper, lingkungannya yang baik, itu juga nggak mudah ya. Nah, maka sejak itu saya masuk lagi di ITB ini, cari beasiswa yang lain. Terus mencari ya. Karena di awal udah punya tujuan, gimana caranya ketika saya kuliah, gak ngebebanin orang tua, kuliah bisa gratis teman-teman kayak gitu ya. Gitu. Mau gue dilanjut?
Oke, nah dari situ di tingkat 1 di ITB itu saya mendapatkan informasi ya, ada beasiswa-beasiswa selain dari beasiswa unggulan gitu. Ternyata nanti teman-teman kalau misalnya udah masuk kuliah itu ada yang namanya kesejahteraan mahasiswa ya. Nah di situ tuh banyak sekali informasi beasiswa-beasiswa. Misalnya ada yang per bulan, ada beasiswanya itu bahkan cuma diberikan 1 kali tapi nominalnya besar, ada juga, dan ada yang bisa diberikan per tahun gitu. Nah ada juga beasiswa yang diberikan bukan dari kampus tersebut, dari luar gitu. Kebetulan saat itu di ITB itu ada Masjid Salman ITB ya. Nah Masjid Salman itu memberikan beasiswa kepada orang-orang yang nanti diproyeksikan untuk menjadi takmir di sana gitu, untuk membantu mengurusi masjid gitu. Nah saya mendaftar di beasiswa itu. Ternyata di sana saya mendapatkan pembinaan ya, pembinaan, dan yang saya targetkan itu bisa mendapatkan hunian, nggak harus membayar, itu dapat itu. Tapi tetap ada kontribusi yang harus diberikan ya, seperti mengajar ngaji anak-anak PAUD, anak-anak TK gitu, atau anak-anak SD itu tetap kita lakuin untuk bisa survive dan mencapai target cita-citanya itu. Kayak gitu. Berarti kalau dari 2 cerita tadi, ibaratnya kalau dengan beasiswa unggulan yang pertama udah nggak pakai biaya kuliah, ada uang bulanan juga ya kira-kira ya? Ada, ya. Nah, sehingga masih ada satu lagi yang kurang nih, yaitu tentang hunian. Ada lagi ketika dicari adanya beasiswa dari pihak luar yang menjadikan hunian gitu ya. Oke, menarik. Jadi sederhananya, wah udah nih, tinggal kuliah aja yang bener kayak gimana gitu ya. Betul ya itu. Jadi kalau saat kita menjadi mahasiswa ya, kewajibannya itu memang kuliah aja gitu. Penting ya seperti menghadiri kelas aja gitu kan. Itu kewajiban kuliah ya. Kewajiban kuliah kayak gitu. Tapi dari diri sendiri pasti bisa menilai kan bahwa kapasitas kita itu seberapa gitu untuk bisa ready, bisa mandiri setelah dari ajang perkuliahan ini kayak gitu. Termasuk bahkan beasiswa unggulan dan beasiswa yang lain mungkin ya yang diterima seorang itu belum tentu bisa menutupi semua kebutuhannya gitu. Misalnya praktikum, walaupun diminta sederhana kan kita juga nggak mau nilai kita sederhana ya. Kita harus cari biaya sendiri untuk bisa mendapatkan material dan atau alat tertentu gitu untuk praktikum tersebut. Nah, jadi yang kita persiapkan kembali lagi kita harus cari resource lagi gitu. Karena resource untuk mandiri itu ya kalau anak mahasiswa mungkin beasiswa atau yang berupa mungkin dalam bentuk uang atau dalam bentuk hunian dan pembinaan gitu ya. Tapi setelah lulus dari kita kuliah, resource beasiswa tadi itu tidak bisa menjamin kita mandiri. Nah, otomatis kita untuk bisa bertahan hidup ya kita harus memiliki kerjaan gitu kan. Nah, gimana untuk kita bisa mendapatkan kerjaan ke situ atau gimana untuk kita bisa mencapai ke sana, yang kita lakukan adalah mencari portofolio dan juga kemampuan kita ya di situ. Kita juga perlu memperluas pandangan kita ya, bahwa sekalipun kita di teknik material gitu misalnya. Ini sama-sama teknik material ya, kakak tingkat saya ya. Itu tidak harus bekerja di bagian teknik material, bahkan kita bisa juga memiliki sektor-sektor lain yang bisa membuat kita itu berkembang gitu atau mendapatkan penghasilan dari situ. Misal kita mau nyoba untuk bisnis, atau kita mau nyoba ya wirausaha bisnis, atau kita mau coba untuk buka freelance gitu ya, kita ikut ke freelance gitu, bekerja, magang, internship yang biasa dilakukan mahasiswa kayak gitu. Menarik ya. Karena banyak bercandaan atau guyonan di mahasiswa, kenapa IP 4, kenapa nggak ada nilai IP maksimal itu 100, karena 96-nya didapatkan dari kehidupan kita selama kehidupan di kampus itu loh. Karena ya tadi ya, mungkin kewajiban selama di kampus hanya belajar, tapi gimana sih, apakah dengan belajar aja cukup gitu? Makanya banyak sekali dosen yang mungkin pengajar juga atau mungkin kakak tingkat coba aktualisasikan diri kita gitu ya. Ada yang tadi berwirausaha, ada yang udah mulai kerja atau mendirikan suatu perusahaan dan lain macam segalanya ya. Itu guna menunjang keberdikarian diri kita ya. Nanti ketika lulus kuliah tuh, wah kita udah sampai tahap ini gitu ya. Berbicara tentang itu, kalau dari Faik sendiri, pengalaman apa aja sih yang pernah dirasakan untuk menunjang kemandirian tersebut? Mandirian ya. Nah, jadi saya itu mungkin baginya per tahun gitu. Jadi ketika kita mahasiswa itu memiliki waktu liburan ya. Jadi kalau sebisa mungkin kuliah ya gunakan untuk kuliah gitu. Nah, nanti kita mempersiapkan misalnya mau belajar suatu hal itu di liburan. Nah, tiap liburan yang cukup panjang itu tiap akhir semester genap. Nah, di akhir semester genap tahun pertama saya itu mencoba untuk cari wawasan dulu, karena sepertinya wawasan jika saya cuma di Indonesia tuh kurang gitu. Jadi saya di akhir semester genap tahun pertama, itu akhir semester 2 berarti ya, itu saya ke luar negeri dan saya mencari tahu gimana sih kalau misalnya mau kuliah di luar negeri gitu kan, nambah wawasan dulu. Ternyata kulturnya di Asia gini, terus kulturnya di Eropa tuh gini gitu. Terus lanjut, kalau di ITB kan tingkat 1 masih belum jurusan ya, masih di fakultas ya. Nah, begitu tahu teknik material dapat
teknik material sesuai yang saya inginkan. Di tingkat 2 kita masuk dan saya di situ mencoba untuk wirausaha gitu. Karena kita kepikiran bahwa kayaknya bisa entrepreneur, kita bisa memiliki bisnis yang tetap berjalan ya. Walaupun kita aktif di teknik material yang gitu. Kita nanti bisnisnya itu bisa dikelola oleh teman gitu ya, atau oleh siapa gitu lah. Kita hanya mantau aja gitu. Jadi waktu itu saya di liburan semester 4 mulai jualan sayur ya. Sayur ya. Oke, saya pernah dari jualan sayur karena melihat peluangnya jualan sayur di Jakarta itu cukup besar ya, terutama sayur-sayur segar gitu. Jadi saya ngambil sayur di daerah Lembang. Bandung. Ya, itu di Lembang. Saya angkut pakai mobil pickup gitu ya. Pickup saya bawa lewat tol, saya jual di daerah Pasar Minggu, Jakarta. Oh, sampai jualan sayur pun pernah jual ya? sayur di Pasar Minggu, ya itu bisa berjalan dan ada profitnya juga. Tapi karena sudah masuk kuliah lagi kan, nggak ada yang menunggu kan. Kita nggak nunggu di sana, kita bayar orangnya itu koordinasinya itu kurang bagus ya. Lagi-lagi SDM-nya ya kayak gitu, kurang profit jadi nggak lanjut. Habis itu di tingkat 3, di akhir tingkat 3 ya, itu berarti semester 6 kita coba pengen jasa gitu. Nah, pengen coba untuk belajar mengenai kalau benar-benar mengaplikasikan ilmu teknik material untuk bisa mandiri di saat itu gitu. Saya nyoba untuk internship gitu, internship di perusahaan yang memproduksi power block gitu. Power block beton itu berpori ya? Ya, beton berpori gitu. Nah, terus dari situ mendapatkan bahwa ternyata jasa itu cukup enak gitu. Kalau udah kuliah. Nah, ini bedanya. Kalau orang yang belum kuliah ya mungkin gitu bisa saja kalau nggak memiliki channel dan nggak memiliki pengalaman itu kemungkinan besar kalau pengen langsung kerja. Nah, itu masuknya di bidang-bidang yang kelihatan aja, nggak jualan sayur atau dagang ya jual beli barang gitu. Saat kita udah kuliah itu tahu bahwa oh ternyata kita mau menjual jasa kita untuk mikir, untuk analisis, merancang, enak juga gitu. Cukup gede juga hasilnya kayak gitu kan. Nah, dari situ saya pengalaman berarti ya dari tahu di luar negeri kayak gini, jualan sayur itu kayak gini. Nah, saya internship kayak gini. Mau masuk ke tingkat 4 tuh ada KP internship ya. Nah, saya coba melengkapi di bagian riset di situ. Nah, ternyata di riset itu juga menarik gitu. Saat riset ada dana-dana riset, terus ada ya bayarannya untuk research assistant, dan yang mereka lakukan tuh ternyata benar-benar meneliti dan dibayar atas jasanya satu bidang yang kita tuh bisa all out banget gitu. Kalau kita all out, kita berikan semua waktu kita di sana, akan berhasil yang bagus juga gitu. Ternyata seperti itu. Nah, jadi sekarang saya menentukan bahwa untuk mandiri ya mungkin bisa jadi pengen menjadi orang yang mengembangkan produk gitu. Dan yang kita terima tuh atas pemikiran kita, atas jasa kita, bukan dari kerjaan fisik saja gitu. Nah, karena dulu udah pernah kerja fisik ya, jualan sayur itu kita ngambil sayur di petani atau di pasar induk, ini Caringin ya, jam 10 malam kita ambil barang gitu. Iya, kita ambil 10 malam, jam-jam itu sayurnya kualitasnya bagus, harganya cukup murah ya. Semakin malam tuh, semakin pagi itu semakin murah. Ya, tapi kita ngejar perjalanan ke tol kan, 2 jam itu jualan sayur itu. Untuk sampai sana tuh bisa berapa jam sendiri, bisa 2 jam lebih gitu Pak pakai tol. Nah, sampai sana subuh harus ditata di stolnya dulu. Mungkin kerjanya datangnya tuh jam 7 atau jam 8 kayak gitu. Bantu nata-nata, kita udah nata dulu gitu kan. Hanya kita istirahatnya juga kurang, tidurnya juga nggak mapan gitu ya. Banyak waktu yang habis di jalan hanya untuk mencari timbangan harga yang di Bandung tuh segini. Jakarta tuh harganya tinggi sekali gitu ya. Itu kita profitnya dari situ. Pengalaman itu berat ya. Terus saat kita coba masuk ke internship yang di sana itu ternyata basisnya itu jasa. Kita menganalisis dan kita coba untuk ngerancang, diskusi kerjanya kayak gitu kan. Eksperimen, kita karakterisasi hasilnya itu ternyata gak lebih lumayan daripada kita jualan sayur aja. Ya mungkin skalanya masih kecil ya gitu kan. Sekarang masuk ke riset itu kok kayaknya lebih menarik lagi gitu. Oke, menarik ya. Dari ceritanya Faik tadi berarti untuk menuju kemandirian, untuk menuju kematangan diri banyak sekali langkah yang perlu diraih. Karena setiap orang bisa jadi beda-beda ya. Ada yang perlu jalan selatan, ada yang perlu jalan timur, jalan utara. Tapi ujung-ujungnya gimana sih kita mempersiapkan diri kita untuk jadi lebih baik ya. Berbicara tentang mempersiapkan diri kita lebih baik, dan mungkin ini adalah pertanyaan terakhir juga. Mau dong tentang pesannya untuk calon mahasiswa atau mahasiswa yang masih on progress ya. Gimana sih sebaiknya kita dalam menjalani kehidupan agar menjadi insan yang mandiri serta dapat berguna ya. Monggo. Pesan saya ya, ini ada backgroundnya sedikit. Boleh. Jadi ketika saya kuliah itu sekarang mungkin Bang Fadil udah lulus, itu ada salah satu program yang cukup menarik gitu dari Kementerian Pendidikan ya. Namanya MBKM itu, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. MBKM itu mahasiswa boleh untuk kuliah tapi nggak di kampus, belajarnya itu langsung ke institusi yang tepat gitu. Saya pengen penelitian ya dengan LIPI, pengen bisnis ya langsung dengan jurusan yang bisnis dan dibina langsung oleh masternya di situ gitu kan. Gitu ya.
ini. Nah itu artinya nanti saat kuliah di ending itu akan ditarik tuh, kamu tuh mau kemana fokusnya, diusahakan masuk ke situ. Jadi begitu lulus kuliah nggak nganggur kan. Nah gitu juga sebelum kita masuk untuk kuliah harusnya diperbanyak tuh menonton video-video seperti ini. Iya, itu penting. Kenapa penting seperti itu? Supaya kita tahu, oh pengalaman orang lain, oh ternyata yang wirausaha itu seperti ini, pengalaman yang masuk ke jurusan teknik material itu seperti ini gitu. Nah pengalaman yang masuk ke jurusan bisnis itu seperti ini. Jadi tidak perlu trial seperti saya, trial jualan sayur dulu gitu kan, trial untuk internship dulu gitu. Ternyata pengennya riset dari awal, harusnya ya langsung riset seperti itu ya kan. Daripada trial itu nonton video seperti ini yang lebih banyak dan bisa dikonfirmasi langsung ya mungkin nanti kalau ada komen dan ada pesan masuk misalnya ke email ya, ini Bang Fadil harus siap ya memberikan jawaban. Jadi persiapkan diri itu dari sekarang dengan melihat pengalaman orang lain, belajar seperti itu. Coba kita pelajari dulu bagaimana pengalaman orang lain, dan dari situ sedari dini saat mahasiswa itu sudah tahu arahnya menuju kemana. Oke. Gitu. Got it. Karena experience is the best teacher kalau di buku, kalau masih pakai buku catatan di paling bawah bisa lihat. Dan tadi ada pesannya juga tentang begin in the end in mind. Jadi mulai dengan tujuan akhir dalam pikiran kita. Thank you Faik untuk waktunya. Semoga yang nonton juga nanti kebagian seruannya. Kalau punya saran tentang apapun itu silahkan sampaikan di kolom komentar. Like jika suka dan terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Yo, bye. Terima kasih ya.